Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku, untuk materi pada pagi hari ini adalah muatan PPKN halaman 62, 67, dan 72 tentang makna bersatu dalam keberagaman, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran, memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Anak-anakku, sebelum materi kita mulai, pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan dalam menerima pelajaran. Al-Fatihah. Pembahasan pertama yaitu makna bersatu dalam keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan keberagaman dalam diri kita masing-masing. Contohnya, warna kulit kita dengan teman kita tidak ada yang sama. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat dan kuning. Sifat watak kita tidak ada yang sama dengan teman-teman kita. Ada yang keras kepala, ada yang cuek, ada yang ramah dan sabar. Kemampuan kita dengan teman kita juga tidak sama. Ada yang cepat, lamban, cekatan dalam aktivitas. Kegemaran, kesukaan kita juga tidak sama dengan teman-teman kita. Ada yang suka menari, bermain bola, bermain kasti, bersepeda, bermain kelereng, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang sama dengan teman-teman kita. Dan semua itu dimaksud adalah keberagaman dalam diri kita masing-masing yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan teman kita. Anak-anakku, kewajiban kita dalam mewujudkan bersatu dalam keberagaman adalah mensyukuri dan menghargai keberagaman tersebut. Contohnya, kita tidak boleh mengolok-olok teman kita yang beda warna kulitnya, sifatnya, kemampuannya, dan kesukaannya. Kita harus saling menyayangi dan menghargai teman dalam perbedaan warna kulit, sifat, kemampuan, dan kesukaannya. Kita harus saling menyayangi dan menghargai. Apabila kita bisa mewujudkan perilaku mensyukuri, sama dengan kita mengamalkan sila pertama. Jika semua itu didasari rasa kemanusiaan, sama dengan kita mengamalkan sila yang kedua. Anak-anakku, apabila perilaku kita menimbulkan persatuan sehingga mempereratnya persatuan, sama dengan kita mengamalkan sila ketiga. Jika semua itu dilakukan dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, sama dengan kita mengamalkan sila keempat. Jika perilaku kita dapat memilih, jika perilaku kita tanpa memilih atau membeda-bedakan dan tanpa melihat perbedaan yang ada pada diri kita dan teman kita, entah warna kulit, entah kesukaan, entah kegemaran, berarti sama dengan kita mengamalkan sila kelima. Intinya, anak-anakku, kebersamaan dalam keberagaman akan dapat mewujudkan persatuan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dan melihat perbedaan. Kita harus mensyukuri dan menghargai dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, materi yang kedua adalah menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kerukunan. Banyak sekali cara untuk mewujudkan kerukunan yang akan membuat kita selalu bersatu. Contohnya, anak-anakku, mengajari teman yang kesulitan dan memahami pelajaran. Bila kita menemui teman kita sulit dalam menyelesaikan pelajaran atau memahami pelajaran, kita boleh membantu atau mengajarinya. Yang kedua contohnya adalah bekerja sama dan saling membantu teman yang terkena musibah.
dengan cara mengumpulkan uang, pakaian, dan lain-lain. Seperti halnya pada waktu kita diumumkan ada teman kita yang saudaranya atau keluarganya meninggal, kita disuruh membawa sedikit bahan pokok untuk dikumpulkan di sekolahan dan diberikan kepada teman kita yang kena musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Kita mau memberikan saran, kita juga harus mau diberi saran. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman dalam memberikan saran. Contohnya, kita harus menghargai saran dan pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Pada waktu kalian berbicara sama teman-teman kalian tentang membahas apapun, entah itu pelajaran atau permainan, entah belajar kelompok, kita harus menghargai saran pendapat teman kita, dan kita harus juga bisa memberikan saran kepada teman kita, dan kita juga harus memberikan saran dan pendapat sebagai bentuk rasa sayang kita kepada teman kita. Saling memberikan saran, saling menerima, dan selalu menghargai pendapat teman, dan selalu menerima saran teman, dan tidak memaksakan pendapat kita, saran kita untuk diterima. Cara yang baik dalam memberikan saran dan menerima saran antara lain: saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan beri saran dengan cara yang santun. Kenapa? Agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita. Di saat kita melakukan kesalahan, kita diingatkan dan diberikan saran oleh teman kita, maka yang harus kita ucapkan adalah terima kasih dan mau memperbaiki kesalahan dengan senang hati. Saat berdiskusi di kelas, sebaiknya kamu mengangkat tanganmu sebelum memberikan atau menyampaikan saran dan pendapatmu, dan tunggu sampai temanmu memberikan izin kamu untuk menyampaikan saranmu. Seperti halnya apabila kita mau usul atau memberikan saran, kita harus mengacungkan tangan kita. Setelah kita diberi waktu, silakan untuk menyampaikan saran, baru kita menyampaikan saran kita. Yang keempat, jangan dan sangat tidak baik memotong pembicaraan seseorang yang sedang menyampaikan saran dan pendapatnya, walaupun orang itu lebih muda dari kalian. Intinya, demi terwujudnya kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam berbagai keadaan wajib kita jaga, terutama dalam memberi saran dan menerima saran. Selalu menerima jika diingatkan dan diberi saran, memperbaiki dengan senang hati, dan tidak baik memotong pembicaraan seseorang pada waktu orang tersebut sedang berbicara. Anak-anakku, materi yang ketiga adalah memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan dapat juga dilakukan di lingkungan masyarakat, dan anak-anak wajib mengingat cara-cara tersebut. Cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan, anak-anak wajib mengetahuinya agar kita pada waktu menyampaikan saran tersebut tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Apa saja yang harus diingat? Satu, caranya adalah ucapkan dengan bahasa yang santun. Kalian harus berbahasa yang santun agar saran kalian mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Memberikan solusi yang mudah untuk dilakukan. Berikan solusi yang termudah dan mudah dilakukan oleh semua orang. Tidak memberikan solusi yang sulit dan sulit dilakukan oleh semua orang. Berikan solusi yang mudah untuk kemudahan semua orang. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan saran kita untuk diterima. Kita harus bisa menerima, kita harus memberi saran, kita harus menerima saran dari orang lain, dan tidak boleh memaksakan saran kita untuk diterima. Anak-anakku, tugas anak-anak yang pertama, sebutkan 2 perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nomor 2, coba anak-anak membuat saran untuk Amin yang sedang malas belajar. Jadi anak-anak intinya membuat saran untuk teman kita yang bernama Amin. Amin ini sedang malas belajar. Sarannya apa? Motivasinya apa dari anak-anak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku, untuk materi pada pagi hari ini adalah muatan PPKN halaman 62, 67, dan 72 tentang makna bersatu dalam keberagaman, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran, memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Anak-anakku, sebelum materi kita mulai, pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan dalam menerima pelajaran. Al-Fatihah. Pembahasan pertama yaitu makna bersatu dalam keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan keberagaman dalam diri kita masing-masing. Contohnya, warna kulit kita dengan teman kita tidak ada yang sama. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat dan kuning. Sifat watak kita tidak ada yang sama dengan teman-teman kita. Ada yang keras kepala, ada yang cuek, ada yang ramah dan sabar. Kemampuan kita dengan teman kita juga tidak sama. Ada yang cepat, lamban, cekatan dalam aktivitas. Kegemaran, kesukaan kita juga tidak sama dengan teman-teman kita. Ada yang suka menari, bermain bola, bermain kasti, bersepeda, bermain kelereng, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang sama dengan teman-teman kita. Dan semua itu dimaksud adalah keberagaman dalam diri kita masing-masing yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan teman kita. Anak-anakku, kewajiban kita dalam mewujudkan bersatu dalam keberagaman adalah mensyukuri dan menghargai keberagaman tersebut. Contohnya, kita tidak boleh mengolok-olok teman kita yang beda warna kulitnya, sifatnya, kemampuannya, dan kesukaannya. Kita harus saling menyayangi dan menghargai teman dalam perbedaan warna kulit, sifat, kemampuan, dan kesukaannya. Kita harus saling menyayangi dan menghargai. Apabila kita bisa mewujudkan perilaku mensyukuri, sama dengan kita mengamalkan sila pertama. Jika semua itu didasari rasa kemanusiaan, sama dengan kita mengamalkan sila yang kedua. Anak-anakku, apabila perilaku kita menimbulkan persatuan sehingga mempereratnya persatuan, sama dengan kita mengamalkan sila ketiga. Jika semua itu dilakukan dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, sama dengan kita mengamalkan sila keempat. Jika perilaku kita dapat memilih, jika perilaku kita tanpa memilih atau membeda-bedakan dan tanpa melihat perbedaan yang ada pada diri kita dan teman kita, entah warna kulit, entah kesukaan, entah kegemaran, berarti sama dengan kita mengamalkan sila kelima. Intinya anak-anakku, kebersamaan dalam keberagaman akan dapat mewujudkan persatuan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dan melihat perbedaan. Kita harus mensyukuri dan menghargai dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, materi yang kedua adalah menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kerukunan. Banyak sekali cara untuk mewujudkan kerukunan yang akan membuat kita selalu bersatu. Contohnya anak-anakku, mengajari teman yang kesulitan dan memahami pelajaran. Bila kita menemui teman kita sulit dalam menyelesaikan pelajaran atau memahami pelajaran, kita boleh membantu atau mengajarinya. Yang kedua contohnya adalah bekerja sama dan saling membantu teman yang terkena musibah.
dengan cara mengumpulkan uang, pakaian, dan lain-lain. Seperti halnya pada waktu kita diumumkan ada teman kita yang saudaranya atau keluarganya meninggal, kita disuruh membawa sedikit bahan pokok untuk dikumpulkan di sekolahan dan diberikan kepada teman kita yang kena musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Kita mau memberikan saran, kita juga harus mau diberi saran. Menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman dalam memberikan saran. Contohnya, kita harus menghargai saran dan pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi. Pada waktu kalian berbicara sama teman-teman kalian tentang membahas apapun, entah itu pelajaran atau permainan, entah belajar kelompok, kita harus menghargai saran pendapat teman kita. Dan kita harus juga bisa memberikan saran kepada teman kita. Dan kita juga harus memberikan saran dan pendapat sebagai bentuk rasa sayang kita kepada teman kita. Saling memberikan saran, saling menerima, dan selalu menghargai pendapat teman, dan selalu menerima saran teman, dan tidak memaksakan pendapat kita, saran kita untuk diterima. Cara yang baik dalam memberikan saran dan menerima saran antara lain: saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan beri saran dengan cara yang santun. Kenapa? Agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita. Di saat kita melakukan kesalahan, kita diingatkan dan diberikan saran oleh teman kita, maka yang harus kita ucapkan adalah terima kasih dan mau memperbaiki kesalahan dengan senang hati. Saat berdiskusi di kelas, sebaiknya kamu mengangkat tanganmu sebelum memberikan atau menyampaikan saran dan pendapatmu, dan tunggu sampai temanmu memberikan izin kamu untuk menyampaikan saranmu. Seperti halnya apabila kita mau usul atau memberikan saran, kita harus mengacungkan tangan kita. Setelah kita diberi waktu, silakan untuk menyampaikan saran, baru kita menyampaikan saran kita. Yang keempat, jangan dan sangat tidak baik memotong pembicaraan seseorang yang sedang menyampaikan saran dan pendapatnya, walaupun orang itu lebih muda dari kalian. Intinya, demi terwujudnya kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam berbagai keadaan wajib kita jaga, terutama dalam memberi saran dan menerima saran. Selalu menerima jika diingatkan dan diberi saran, memperbaiki dengan senang hati, dan tidak baik memotong pembicaraan seseorang pada waktu orang tersebut sedang berbicara. Anak-anakku, materi yang ketiga adalah memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan dapat juga dilakukan di lingkungan masyarakat, dan anak-anak wajib mengingat cara-cara tersebut. Cara memberikan saran dalam menghargai perbedaan, anak-anak wajib mengetahuinya agar kita pada waktu menyampaikan saran tersebut tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Apa saja yang harus diingat? Satu, caranya adalah ucapkan dengan bahasa yang santun. Kalian harus berbahasa yang santun agar saran kalian mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Memberikan solusi yang mudah untuk dilakukan. Berikan solusi yang termudah dan mudah dilakukan oleh semua orang. Tidak memberikan solusi yang sulit dan sulit dilakukan oleh semua orang. Berikan solusi yang mudah untuk kemudahan semua orang. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan saran kita untuk diterima. Kita harus bisa menerima, kita harus memberi saran, kita harus menerima saran dari orang lain, dan tidak boleh memaksakan saran kita untuk diterima. Tugas anak-anak adalah satu, sebutkan dua perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang kedua, coba anak-anak membuat saran untuk Amin, teman kita yang sedang malas belajar. Anak-anak membuat satu saran saja untuk Amin agar dia tidak malas belajar lagi. Yang ketiga, sebutkan 4 keberagaman dalam diri masing-masing individu.
Ada, sudah diterangkan Pak Ma'ruf di depan tadi. Yang keempat, sebutkan 2 contoh cara untuk mewujudkan kerukunan yang akan membuat kita selalu bersatu. Kerukunan yang membuat kita selalu bersatu. Yang kelima, coba anak-anak membuat pendapat saat berdiskusi tentang pembagian piket di kelas kalian pada ketua kelas kalian agar bisa merata setiap hari ada yang piket kelas. Intinya yang nomor 5 adalah kalian pada waktu itu sedang berdiskusi dalam satu kelas yang dipimpin oleh ketua kelas kalian dalam pembagian piket kelas. Yang dimaksud tugasnya adalah kalian harus memberikan satu usulan kepada ketua kelas kalian agar piket itu bisa merata dan semua anak-anak dalam kelas mendapatkan tugas piket setiap hari, atau setiap hari ada yang bertugas piket. Anak-anakku, demikian materi yang bisa disampaikan Pak Ma'ruf. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tugasnya dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Apabila ada kesulitan atau bingung atau tidak paham, boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.